Ceritain cok, pelajaran apa yang bisa lu ambil dari mantan? Gak ada bang, mantan gua tuh brengsek, tukang selingkuh, bikin emosi. Wait, masa nggak ada sih? Coba pikir lagi coy, pasti ada lah pelajaran yang bisa kita ambil buat ke depan. Nggak ada bang, beneran. Oke, gini aja. Saya dulu yang mulai cerita, nanti selanjutnya lu yang cerita di kolom komentar, oke? Jadi di tahun 2022, saya putus sama pacar saya, atau mantan sekarang. Kita pacaran kurang lebih 3 tahunan. Singkat cerita, pada akhirnya kita putus, bukan karena perselingkuhan, tapi ya karena keadaan yang mengharuskan kita berpisah. Berpisah di ujung jalan, anjay, kayak lagu. Waktu itu ya layaknya orang habis putus, galau dong. Galau banget malah waktu itu. Lagu-lagu Bernadia saya puter tiap hari. Lagu-lagu For Revenge, Serana, saya puter tiap hari. Favorit malah. Tiap pagi bangun, lihat HP, cek notif, barangkali ada chat dari dia buat ngajak balikan, ternyata nggak ada. Sampai pada akhirnya, setelah 1 tahun lebih, ada di fase capek cok. Bener-bener capek. Karena capek dan muak, keinget terus, saya carilah cara-cara buat ngelupain mantan tuh gimana. Saya cerita ke teman, cerita ke kursi Indomaret, cari-cari quotes, dan ternyata ada satu quotes yang nyangkol. Cara cepat melupakan mantan adalah dengan cara selalu ingat keburukannya. Saya coba terapin dong, dan endingnya ternyata nggak bisa anjir. Karena ingat keburukannya ngebuat saya makin benci, dan karena makin benci malah tambah inget. Kok bisa bang? Karena nggak banyak orang yang sadar cara terbaik mengingat seseorang adalah dengan cara membencinya malah. Contoh kayak dendam. Ketika lu dendam ke seseorang, pasti lu akan keinget terus kelakuannya, perkataannya, lu pasti akan inget, ya kan? Makanya setelah saya sadar kalau membenci itu bukan solusi, saya coba cara lain dengan cara mengakui diri sendiri, mengakui kalau saya tuh belum pantas buat siapapun. Waktu itu putus pun gara-gara saya belum pantas, masih ada di fase yang carut marut, dan pada akhirnya dia pergi, mungkin cari yang lebih pasti, mungkin ya. Ternyata dengan cara mengakui seperti ini, berdamai, perlahan mulai bisa mengikhlaskan cok. Perlahan sudah bisa mengakui juga kalau dia tuh udah sama yang lain, udah nggak ada di titik ini, udah di titik yang satunya. Nah, dari kesadaran ini saya mulai balik badan, bergerak ke depan sambil mikirin sapi apa. Enggak, sambil mikirin, oh iya, toh pada akhirnya orang akan datang dan pergi. People come and go. Anjing, sosok Inggris. Tapi bener cok, orang pergi karena satu alasan, tapi karena satu alasan ini orang datang. Contohnya ketika lu ditinggal karena miskin, tapi dengan kemiskinan lu ini, pada akhirnya akan ada orang yang datang ngajak berjuang bersama dari nol. Atau contoh lain yang jahat deh, lu ditinggal karena lu selingkuh, ketahuan selingkuh, tapi karena lu yang suka selingkuh ini, ada orang yang datang dengan alasan mau ngubah lu menjadi lebih baik. Atau ternyata emang sama-sama jahatnya, sama-sama suka selingkuh aja. Jadi bener kan, orang bisa pergi karena satu alasan, tapi karena satu alasan ini pun orang bisa datang. Datang dan pergi pun itu nggak bisa kita kontrol cok. Bisa terjadi kapan aja. Toh walaupun sudah menikah, orang itu pasti akan pergi kok. Pergi karena perceraian atau karena kematian, tinggal pilih kan. Nah akhirnya setelah sadar orang bisa pergi kapan aja, pelajaran yang bisa saya ambil selanjutnya adalah manusia itu terus berkembang ternyata. Misalnya, ketika lu pacaran sama seseorang selama 2 tahun katakanlah, pasti sikap dia saat pertama ketemu dengan sikap dia setelah 2 tahun akan berbeda. Mungkin lebih romantis, lebih pinter, lebih cantik, tapi ada beberapa berubah menjadi lebih buruk, jadi lebih suka kekerasan atau gimana. Tapi pada akhirnya manusia nggak ada yang stuck di satu titik, dia terus berjalan setiap detik. Karena saya udah tahu manusia terus berubah dari waktu ke waktu, makanya sekarang saya nggak pernah berharap berlebihan kepada manusia. Layaknya manusia bisa berubah menjadi lebih baik, artinya ada peluang
manusia juga bisa berubah lebih buruk dan akhirnya akan mengecewakan. Jadi sekarang kalau ada orang yang bersikap buruk ke saya dan mengecewakan, gak kaget cok, dia manusia biasa kok, memang punya peluang untuk bisa mengecewakan. Dan gak kepikiran yang gimana-gimana, balas dendam atau gimana, enggak cok. Dia memilih untuk menjadi buruk saat ini, bukan gak mungkin di kemudian hari dia milih peluang yang bisa buat dia jadi lebih baik. Jadi biarkan alam lah yang nuntun. Kita mah cuma bisa mendoakan, ya kan? Dan pelajaran terakhir yang bisa saya ambil dari mantan adalah kepastian, cok. Percaya nggak percaya, ujungnya cewek tuh pengennya kepastian anjir. Jadi kita sebagai cowok kalau belum mampu ngasih kepastian, mau ngelamar kapan, mau nikah kapan, percaya deh, nggak usah pacaran-pacaran dulu. Buang-buang waktu anjir. Lu pasti sering denger kan beberapa orang tuh ditinggal nikah. Bukan salah dia sepenuhnya coy. Mungkin si cowok masih di fase hidup yang sulit, belum mampu buat ke jenjang pernikahan, baik secara finansial ataupun mental. Dan hadirlah cowok lain yang udah siap segalanya. Ya cewek ini milih yang udah pastilah. Ya sama kayak lu lah, ketika ngelamar kerja, satu perusahaan langsung bilang, Senin berangkat ya. Dan yang satu bilang, hasil wawancaranya masih dinilai mas. Ya lu pasti akan memilih perusahaan yang pertama dong. Dari Senin langsung berangkat kerja. Jadi menurut saya realistis coy. Makanya sekarang lebih fokus ke diri sendiri lah. Perbaiki apa yang masih kurang. Kalau lu masih miskin kayak saya, mending kita perbaiki income dulu. Rezeki emang udah ada yang ngatur, tapi kita sebagai manusia juga harus berusaha dong, punya planning yang meyakinkan. Yang nggak harus kaya dulu baru nikah, tapi paling nggak ketika kita sudah punya income yang cukup buat hidup berdua dengan calon istri kita nanti, kan aman cok, tenang. Fokus ke diri sendiri, perbaiki apa yang masih kurang, dan percaya cok, berlian akan ketemu dengan berlian di waktu yang tepat. Oke, itu cerita saya. Sorry kalau kepanjangan. Sekarang giliran lu. Cerita di kolom komentar pelajaran apa yang bisa lu ambil dari mantan lu itu. Oke? Saya Andre and see ya.